konsep juga sama. Konsep itu diambil merupakan suatu bisa dibilang sebagai suatu kesimpulan dari suatu hasil pengamatan observasi atau penelitian ilmiah. Ya, misalnya konsep power, kekuasaan itu konsep, bukan teori, ya. Bukan teori. Kemudian umpamanya konsep apa? Stratifikasi sosial, itu konsep. Misalnya tadi positioning, itu konsep. Dan positioning itu kira-kira maknanya adalah bagaimana suatu layanan, produk atau layanan itu bisa menempati posisi yang unik, ya, posisi yang khusus, posisi yang istimewa di benak konsumen. Itu kira-kira konsep. Itu konsep yang disebut sebagai konsep dalam hal ini namanya positioning. Ya. Seperti itu ya. Tapi kalau teori beda lagi. Teori mungkin bunyinya seperti ini kalau teori ya. Positioning yang konsisten dilakukan sebuah perusahaan secara bertahap akan meningkatkan penjualan, ya, penjualan jika memang bla 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 bla, seperti itu. Di dalam teori yang saya bacakan tadi itu ada beberapa konsep. Itu teori. Ya, itu teori. Ya, jadi teori itu disusun berdasarkan beberapa konsep yang saling terhubung, solid, ya, komprehensif, solid, dan memiliki makna yang bisa menjelaskan suatu fenomena. Itu teori. Ya. Kalau konsep itu bisa 1-2 kata deh. Tapi kalau teori itu menggabungkan beberapa konsep. Ya. Seperti itu ya. Jadi kita bicara tentang istilah-istilah itu nanti di sini. Tapi istilah-istilah itu akan menjelaskan, menjadi bahasa kita nanti ya, untuk perkuliahan advertising ya. Ini definisi dulu ya, definisi tentang advertising. The most persuasive possible selling message to the right prospect for the product or service at the lowest possible cost. Total any paid from a non-personal presentation and promotion of ideas, goods, services through mass media. Umpamanya newspaper, magazine, koran, majalah, televisi, dan sebagainya. A mean of communication with the users of a product or service. Advertisement are message paid for by those who send them and are intended to inform or influence people who receive them. Jadi kuning-kuning ini adalah kunci-kuncinya nih. Kalau kita mau bicara advertising. Jadi advertising itu di atas itu persuasif, paling bawah ini influence. Jadi mempengaruhi dia. Jadi dia tidak sekedar menginform. Tidak sekedar kasih informasi ya, sudah dia tidak. Tapi menginformasikan terus dia menimbulkan berbagai macam pertanyaan, ya, membuat kita berpikir. Membuat kita tergoda. Dari hati ke kepala. Naik turun begini dia, ya, seperti itu, ya. Jadi kalau bikin PPT seperti ini, ya, terus dijelaskan seperti saya ini, jangan semua ditempel-tempel di sini, ya, seperti itu caranya, ya. Jangan di copy paste masukkan di PPT, ya. Jadi dari tiga definisi ini saja, saya ambil 3 saja, itu ada beberapa persamaan. Dia ada proses komunikasi, karena ada message, ada pesan. Ya, apalagi selain pesan? Selain pesan apalagi? Informasi, Pak. Informasi, media, Pak. Informasi itu Ada pesan, media, media. Terus
Kalau user of the product itu apa? Ini yang kedua, yang terakhir nih, user of the product. Pengguna. User of the product adalah, ya, ada ini, ada message sudah ada, ada media, ada message. Terus ini apa ini? Ini yang belum kejawab nih. Ya. Pesan, Pak. Pesan itu Konsumen, message, Bos. Ada konsumen, Mana sih? Pak. Dipikir dulu dong. Pengguna. Ada Pengguna. konsumen. Pesan ada. Media ada. Kalau kita berkomunikasi itu caranya gimana? Apa yang diawali? Proses paling awal dari komunikasi apa? Proses paling awal dari komunikasi. Kalau kamu si A si B ketemu terus diam-diaman komunikasi bukan? Bukan. Jadi apa yang supaya ada komunikasi gimana caranya? Oh, Ada berbicara. yang menerima pesannya, Pak. Kenapa? Ada Harus- yang menerima pesan. Kok menerima pesan? Belum apa udah menerima pesan. Isi pesan, Pak. Apa? Mengirim pesan, Pak. Kok mengirim dulu? Isi pesan. Berarti Pak. apa? Isi pesan. Sebelum dikirim, ini pesannya dikirim. Berarti apa tiba-tiba dia muncul? Ini pesan ini. Apa tiba-tiba dia muncul? Komunikator, Pak. Nah, komunikator dulu, orang yang memproduksi pesan dulu. Pesan itu diproduksi dulu. Nggak tiba-tiba ada dia. Ya kan? Emang sulapan. Ini bukan sulapan ini. Pesan itu diproduksi dulu oleh siapa? Oleh siapa? Komunikator, Pak. Komunikator. Ada komunikasi. Komunikator. Diproduksi berupa pesan. Pesan sampai kepada si penerima pesan, caranya dengan apa? Tadi di slide terakhir disebutkan tadi. Slide Message, terakhir tadi. Pak. Sebelum media, tertutup Pak. tadi. Sebelum tertutup tadi di apa oleh apa? Dengan media, Pak. Oleh media, dibonceng dia pakai media. Ya, sampai kepada Komunikan. komunikan atau penerima pesan. Yang terakhir adalah Ada feedback, Pak. Umpan balik. feedback efek, dampak media. Jadi kalau to influence ini udah ke sini nih. Ya. Ini namanya model komunikasi Laswell. Paling gampang ini. Komunikator pesan dibawa oleh media sampai ke audiens atau komunikan, menimbulkan efek. Ya. Jadi yang namanya advertising itu menggunakan semua ini. Sampai ke efek dia. Kalau nggak ngefek, nggak advertising. Kalau nggak ngefek, bukan advertising. Ya. Salah satu cirinya harus mengefek. Di sini disebutkan to influence. To influence people who receive them. Ya. Dengarkan ya, jangan hanya ngantuk-ngantuk ya. Dengarkan, serius ini. Nanti Anda ada akibatnya kalau Anda nggak paham, bahaya nanti ya. Ya. Di sini misalnya the users of product or services. Nah, yang tidak kalah penting ciri-cirinya adalah paid, harus paid ya. Dia harus membayar. Harus ada keluar duit di situ. Ya, kalau nggak keluar duit bukan advertising. Ya, bukan advertising. Nanti ada jenis yang berbeda itu. Ya. Nah, jadi itu ya. Jadi ini proses komunikasi. Mengapa disebut proses komunikasi? Karena melibatkan 5 tadi. Komunikator ada, memproduksi pesannya. Ya. Pesannya sendiri ada. Kemudian dibawa oleh media. Kemudian tersampaikan ke komunikan. Kemudian punya efek. Ya. Dan dia memang orientasi dari advertising adalah profit, ya, keuntungan. Ya. Sehingga dia harus bisa tidak sekedar sampai di kepalanya ini. Orang ini harus audiens ini harus membuat keputusan. Dari dia nggak tertarik, harus tertarik.
Dari tertarik dia harus membeli. Jadi harus terjadi transaksi, purchasing, ya, harus terjadi purchasing, pembelian. Nah, itu advertising. Kalau PR sama PR itu, tapi dia tidak berorientasi kepada purchasing. PR menggunakan ini juga yang sama, PR. Justru PR menghindari cost. Ya, itu PR tuh. Makanya beda tempat ini. Satu saudara kandung, beda tempat. Pahami ya? Jangan sampai keliru nih. Anda kalau nonton saja, nggak bakal dapat ya. Kalau hanya mendengarkan saja, nggak bisa dapat. Ya, Anda harus buat catatan dan sebagainya. Dengarkan yang saya sampaikan nih. Jangan ngambil dari Google. Nanti kalau ada apa-apa ya. Gitu ya. Pertanyaan, yang boleh langsung bertanya ya. Nggak usah nunggu-nunggu saya minta. Nah, seperti ini kalau menjelaskan. Non-personal communications. Artinya apa? Iklan yang disampaikan itu bukan untuk kepentingan berdua-duaan dengan Anda. Bukan. Ya. Bukan saya sama Anda supaya, bukan. Ini nggak lihat orang per orang. Dia merem orang per orang. Dia massal. Ya, jangkauannya tuh massal. Jadi tidak ada intimacy. Nggak intim-intiman. Ya. Nggak seperti komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi interpersonal itu Anda bayangkan dokter dengan pasien tuh. Berdua tuh. Ibu, Bapak, ini Bapak ini sudah jantungan ya. Kalau makan jangan pakai jeroan-jeroan, Pak. Baik, dokter. Nah, itu personal, interpersonal. Ini non personal. Ya, tidak terjadi ikatan emosi antara yang membuat itu dengan audiens. Tidak terjadi. Tapi mungkin ada cara penjualan lain yang bisa melakukan pendekatan interpersonal bisa jadi. Ya. Paid communication. Mengapa paid? Karena dia pakai ada beberapa pos anggaran yang harus dikeluarkan untuk mencapai target-target periklanan yang diharapkan. Umpamanya contoh di sini nih ya. Ini iklan luar ruang berupa apa namanya nih kayak gini nih. Video Billboard, apa namanya? Pak. Videotron. Billboard. Videotron ya. Videotron. Ini bayar pajak ini. Satu, dia bayar pajak. Dua, untuk melakukan desain video seperti ini, dia mesti ada expert untuk dia suruh kerja. Ya. Tiga, dia juga harus bikin studi. Dia harus membuat survei, membuat penelitian, membuat kajian ilmiah. Ya. Apakah itu canggih sekali atau apa, tapi dia harus bikin itu. Dia harus bikin riset, nanti ada PR riset di belakang nanti. Ada advertising riset nanti di belakang. Ya. Supaya ketemu tadi target audiens itu. Audiens yang betul-betul sesuai. Ya. Yang kalau kita kasih iklan itu, dia punya potensi untuk membeli. Ya. Ini di tengah perkotaan. Orang yang daya belinya tinggi, penghasilannya tinggi. Ya. Sehingga punya daya beli. Ada duitnya, kalau punya duit berarti punya daya beli. Ini bukan dipasang di tengah hutan di mana di Papua sana, bukan. Mengapa tidak di sana dipasangnya? Mengapa tidak dipasang di tengah hutan Papua? Karena tidak ada target pasarnya, Pak. Tidak ada target pasarnya. Ya, dari situ aja logika udah jalan tuh. Ya. Nah, seorang dunia usaha, perusahaan yang pasang ini itu tidak sekedar pakai akal sehat. Dia keluar uang untuk melakukan riset. Ya, untuk melakukan riset. Ya. Metode risetnya macam-macam, tapi dia keluar uang. Makanya paid. Dan dia paid juga dia artikan karena dia berorientasi kepada laba tadi itu, keuntungan, profit ya. Seperti itu ya. Sehingga dia butuh itu. Ya, sudah jelaskan ya, mengapa begini, mengapa paid, mengapa itu saya jelaskan semua ya. Tidak ada alasan Anda tidak paham. Lah kalau promote good produk itu dengan kalau sudah ada seperti ini, maka publik bisa mengetahui. Oh, bahwa ada apa film Phantom atau apa ini ya. Hair-nya apa? The Son of Shine.
Mungkin ini produk sampo ya. Kalau Lemonilo itu tidak dibikin iklannya lalu tayang di program TV apa namanya Ikatan Cinta ya, nggak bakal tahu ibu-ibu ya, nggak bakal tahu ibu-ibu ya. Makanya dia taruh di situ ya, dipromosikan, dikenalkan apanya itu produknya. Produknya apanya Pak dikenalkan Pak? Ya mungkin rasanya, variannya, keunggulannya, manfaat-manfaatnya, ya, harganya barangkali cocok untuk apa, ya. Oh sebetulnya ini mobil apa sebetulnya? Kan kita nggak bisa bilang beli dong mobil Toyota Kijang. Ini mau apa? Toyota mengangkut Kijang? Apa? Kamu namakan Toyota Kijang itu apa maksudnya? Gitu. Oh gini loh, mobilnya panjangnya sekian, lebarnya sekian, cc-nya sekian, ya. Bahan bakarnya bensin, kursinya ada 7 loh. Sehingga kamu kalau sekeluarga itu ikut bisa masuk semua. Posisinya adalah mobil keluarga. Membedakannya dengan mobil sedan dan sebagainya. Ya. Kalau ada iklan, semua keluarga itu nggak ada yang cemberut, nggak ada. Semuanya senyum. Menandakan bahwa kalau naik Kijang, itu nyaman, itu menghadirkan kegembiraan. Seperti itu. Ya. Itu semua harus pakai iklan. Itulah yang dipromot, disampaikan kepada publik. Kualitasnya, manfaat-manfaatnya, jenisnya apa, kegunaannya untuk apa, ya kan, mendapat manfaat apa kalau memakai produk itu, ya macam-macam. Ya. Itu semuanya gunanya iklan di situ, dipromosikan, ya seperti itu. Ya. Nah, pervasif atau luas, ya luas itu ya tadi tidak sekedar sekota 2 kota ya, 10 kota, 20 kota, kalau perlu seluruh Indonesia, ya. Tentu dikecualikan di daerah-daerah yang memang bukan pasarnya. Tapi kalau makanan semua, ya semua. Kecuali segmen-segmen khusus, misalnya remaja, tapi remaja ada di semua kota juga. Hanya bedanya di kota tertentu nanti bikin event-event tertentu yang memang identik dengan anak muda, ya seperti itu ya, kayak gitu. Nah itu begitu ya. Nah itu seperti iklan di atas, sifatnya itu satu arah. Jadi tidak ada dialog. Makanya tadi disebut di depan juga yang namanya non-personal. Non-personal. Tidak ada keintiman, nggak ada dialog di situ. Pokoknya saya sampaikan ke audiens seperti itu. Ya. Itu juga penting dalam rangka untuk membentuk tadi. Membentuk positioning, ya, membentuk apa namanya brand produknya, ya. Membentuk reputasi dan sebagainya. Nanti kita bicara soal itu di belakang ya, seperti itu. Sebab kalau dibuka forum untuk saling membantah, hancur ini. Desain produk ini hancur. Karena nanti ada narasi yang lain. Ya, narasinya harus tunggal. Pesannya itu harus satu. Kalau dibuka dialog, two-way traffic, orang ngobrol nggak karu-karuan, nggak bisa dibentuk itu persepsi publik itu. Ada kepentingan untuk membentuk persepsi publik terhadap produk atau servis itu. Ya, seperti itu ya. Itu mobil Kijang kok Kijang itu parkirnya susah bos. Kalau ada dialog nanti begitu. Akhirnya rusak ini produk ini. Apa namanya desain produk ini, persepsi publik terhadap produk ini bisa rusak. Makanya one way satu arah dari komunikator ke komunikan. That's it. Ya. Caranya banyak, ada oral dan sebagainya, visual dan sebagainya. Ya. Nah harus jelas. Non-ambiguity harus jelas. Kamu itu apa namanya mobil MPV atau sedan atau apa ini? Misalnya ada mobil crossover, itu bagi saya susah juga tuh memasarkannya. Crossover antara sedan sama SUV. Dari sedan dia lebih tinggi, dari SUV dia lebih rendah. Itu mobil crossover umpamanya. Itu menurut saya juga membingungkan. Memberi pesan yang jangan berbeda pesan. Pesannya harus satu. Yang ditangkap itu. Jangan ngambang pesannya. Should be clear, visible, easy to understand, easy and simple to understand. Gampang dicerna. Limonilo ini terbuat dari natrium lokteat, HCl, susah orang lihatnya. Nggak usah yang detail begitu. Mie sehat, itu aja ya.
dari bahan-bahan alami, udah gitu aja. Tanpa pengawet, udah gitu aja. Non apa namanya? US apa? MSG, bahasa Latin, waduh jangan. Pokoknya tanpa pengawet, sehat, ya, mudah dimasak, udah gitu aja, ya. Dari bahan-bahan tumbuhan bergizi, udah gitu aja. Bergizi itu nggak usah dijelasin. Terdiri dari ini cara buat, nggak usah. Terlalu rumit. Ya, yang easy, simple, clear, jelas. Ya. Kalau dikatakan itu sehat, kira-kira kayak apa sih? Oh, supaya saya bisa lihat mie terus sehat itu gimana kira-kira, kan saya nggak bisa lihat ini. Kalau dari di televisi, maka dimasaklah sama dia, cari air direbus, dicemplungin ke situ. Nah, airnya bersih Bu ya, tidak ada tertinggal minyak-minyak di sini. Kalau tertinggal minyak-minyak di sini, itu nggak sehat minyak Bu. Itu akan masuk ke tubuh dan merusak tubuh. Itu clear tuh. Easy to understand, easy to logically, ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ini bisa didramatisasi juga. Misalnya dijilat, ya, dicelupin, ya, diputer-puter, dan sebagainya. Ini salah satu contoh. Lebay-lebay dikit boleh juga, kayak gitu ya. Pertanyaan. Nah ya, saya jelaskan ya. Saya jelaskan semua nih. Ini cukup dibaca aja. Ya. Saudara situ ya. Nah, ini tadi dari advertising itu, ini ke ujungnya ya. Ini sudah ke wilayah komunikan, efeknya, dampaknya dari sini ya. Ya untuk nomor satu untuk penjualan, buat jualan ya, supaya laku barangnya. Ya, kalau nggak menarik, nggak ada di posisi ini, orang nggak tertarik, nggak ada di posisi ini, nggak tertarik, nggak mungkin orang mengubah keputusannya, perilakunya untuk membeli. Dari tidak membeli, dari apa? Orang tidak akan mengubah sikap dan perilakunya, ya, dengan tetap menyimpan dompet ini di celananya. Tujuan iklan adalah orang itu mencabut dompetnya ini, lalu dikeluarkan uangnya, ya, lalu buat belanja, buat beli. Itu yang ingin dilakukan oleh advertising, ya. Dan semua itu ada tahapannya, ya. Seperti itu. Kalau nggak ada, dia ciptakan sendiri itu demand nomor 2. Ya, Pak, kalau nggak butuh gimana? Itu tugasnya ikan untuk menciptakan kebutuhan. Ya, orang yang nggak butuh jadi beli itu harus dicari. Saya nggak perlu parfum, ada banyak parfum, tapi tetap beli parfum. Itu caranya gimana? Seperti itu ya. Introduce tadi sudah ya. Brand recognition and brand insistent. Jadi orang harus mengakui brand itu, orang harus bisa menerima merek tersebut. Merek tersebut diterima, ada di hatinya dia, ya. Dan besok ketika dia lihat merek yang sama, perasaannya tentu sama. Ya. Jadi brand itu tidak hilang begitu saja, nempel, nyangkut di sini sehingga terjadi loyalitas pembelian. Besok lusa dia akan tetap bisa membeli. Itu tujuannya iklan. Oleh karena itu iklan itu seringkali konsisten dia. Ya, seringkali konsisten. Jadi kalau mau positioning itu harus konsisten. Di bawah kita jelaskan ya. Pesannya kira-kira hampir sama. Misalnya iklan Marlboro. Iklan Marlboro itu misalnya kebebasan. Karena di padang pasir ada pakai orang naik kuda. Ya. Ketampanan, maco, laki-laki dan sebagainya. Pesan-pesan ini pesan-pesan yang relatif awet terus. Ya, awet terus. Ini
inilah tugas iklan untuk mempertahankan ini. Ya. Kualitas yang baik itu terus dipertahankan. Maintenance, merawat, melestarikan, ya, value tadi, ya, nilai-nilai yang tadi saya sebutkan tadi itu, ya. Awareness itu ya kalau nggak aware, orang tidak ngeh, dia harus muncul di iklan supaya orang ngeh, supaya orang sadar, supaya orang tahu kalau barang itu ada, milenial itu ada. Dia harus terus muncul dipromosikan, ya. Reputation dan seterusnya sudah disebut sana, ya. Pertanyaan? Jadi tujuan iklan itu secara umum ada perbedaan juga, ya. Jadi kalau nyampe ke publik, yang dia inginkan dari iklan itu bisa berbeda-beda. Ada iklan yang menginformasikan, ada yang mempengaruhi, ada yang mengingatkan. Ya. Kalau menurut saya tiga-tiganya ini selalu dipakai, tidak bisa satu persatu. Ya. Tapi satu produsen akan memakai tiga-tiganya ini. Meskipun barangkali dalam satu waktu bukan berarti tiga-tiganya langsung dipakai. Ya. Mungkin di jam pertama itu satu, jam kedua ada di tiga, jam ketiga ada dua barangkali yang dipakai. Jadi pertama menginformasikan dulu, tapi yang kedua selain menginformasikan dia juga mempersuasi. Di jam ketiga dia pakai reminding dan kemudian menginformasikan kembali, ya, dan mempersuasi kembali. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi ini bisa dipakai berselang-seling atau bergantian. Saya kira tidak satu persatu, ya, tidak satu persatu. Kecuali barangkali menurut analisa atau riset ada pelanggan khalayak tertentu yang mungkin sudah terinformasikan, sudah aware, ya. Dia juga sudah ingat. Tetapi ada kelompok tertentu yang belum tertarik. Nah, ini yang untuk yang seperti ini persuasifnya ditingkatkan, tuh. Iklan persuasifnya ditingkatkan di situ. Banyak diputar di situ, di radio, ya, di koran-koran, di iklan di luar ruang, dibanyakin dan diperlama. Durasinya diperlama. Seperti itu, ya. Nah, sehingga orang itu lebih terpersuasi karena dia sudah tahu. Seperti itu barangkali, ya. Pertanyaan? Ya, jadi positioning itu langkah awal yang penting sekali. Bisa dibilang sebagai fondasi dari advertising. Ya. Urusannya tadi, ini produk, layanan, ide atau apapun, ini otaknya manusia, benaknya, pikirannya. Dia harus bisa masuk penetrasi kemarin. Selama belum bisa dilakukan ini, maka yang di sini brand, reputasi, penjualan, laba itu belum bisa diharapkan, ya. Karena di sini aja belum nancep dia. Dia harus bisa nancep dulu di sini. Untuk itulah perusahaan bisa melakukan survei, riset dan sebagainya, keluar uang banyak untuk memastikan positioningnya tuh apa produk ini. Ya, ada banyak majalah, tapi ada majalah berita, segmentasinya tuh orang-orang perkotaan yang terdidik. Ada majalah remaja juga ada yang gender, ada yang female, ya, ada remaja putri, ya. Ada lagi majalah yang juga majalah olahraga. Ada majalah hiburan. Ada majalah mungkin hobi. Majalah semua. Mingguan semua. Ukurannya hampir sama. Tapi beda-beda. Ya. Nah, itu, ya. Positioning itu perlu dikaji betul. Dan diputuskan. Sekali diputuskan, itu diharapkan tidak berubah. Kalau dia berubah positioning, dia akan susah. Dia seperti mengawali lagi dari awal, ya. Dia akan kerja keras dari awal lagi, ya. Oleh karena itu mesti dipastikan betul ada di mana, ya.
supaya nancep ke benaknya pembaca, setidaknya ada 4 ini. Ya, setidaknya ada 4 ini yang harus dimiliki oleh suatu produk, suatu layanan, atau suatu ide tadi. Ya, dia harus kredibel. Kredibel itu ya informasi yang disampaikan itu bisa dipercaya. Kebenarannya bisa diuji. Kebenarannya bisa diuji. Ya, umpamanya dia bilang menambah ion tubuh. Ya. Makanya di dalam setiap produk itu ada yang namanya komposisi produk ya. Ada komposisi produk. Kalau di handphone itu biasanya ada speknya. Ya. Speknya handphone itu ada. Biasanya dibungkusnya ada speknya. Seperti itu. Itu untuk tidak hanya bagian dari to inform, tapi juga untuk menunjukkan credibility dari suatu produk. Sehingga dia bisa dipercaya. Kalau ini layarnya apa namanya AMOLED, dia AMOLED ini. Beda layar dengan yang ini. Ini burung, ya LED, ini AMOLED. Tapi penampakannya udah beda, ya. Misalnya, ini AMOLED betul Pak, misalnya gitu ya. Seperti itu ya. Ini misalnya kameranya bisa macam-macam, ya. Ini harus ditunjukkan, ya harus bisa diuji. Saat itu bisa diuji berarti kredibel, ya. Kalau dia ngomong misalnya, makanya tidak bisa over promising. Tidak boleh menjanjikan terlalu tinggi, ya, bahwa juga kalau minum obat pasti sembuh, nggak bisa seperti itu, ya, mengurangi batuk dan mengencerkan dahak, mengurangi batuk, dia tidak menyembuhkan batuk dia, obat batuk ini mengurangi batuk, mengurangi demam dan mengurangi sakit kepala, dia tidak bisa menghilangkan, ya, tidak bisa menghilangkan, seperti itu. Makanya hati-hati, ya, kredibel. Ya. Bermakna itu kira-kira hubungannya dengan kebutuhan konsumen. Ya. Jadi kalau konsumen mendapatkan manfaatnya, berarti ada maknanya di situ. Ya. Kalau misalnya saya kurang vitamin, saya minum vitamin, berarti dia ada maknanya. Ya. Jadi ini adalah pembuktian dari kredibilitas yang dijanjikan tadi. Kalau dia ingin memenuhi menyegarkan apa namanya, menyegarkan stamina, itu ekspektasi dan janjinya. Saya kalau minum itu dan merasa stamina saya meningkat berarti bermakna berarti. Ya. Kalau unik ini berbeda dengan yang lain. Burger King dia gede, ya nggak ada lagi lebih gede tuh. Jadi ada unik itu laki dan perempuan. Yang namanya perempuan dia pasti punya payudara yang besar. Laki-laki tidak punya. Maka kalau laki-laki itu punya payudara yang besar, dipertanyakan itu kayak cewek. Nah gitu. Ya seperti itu. Jadi nggak ada di tempat yang lain. Adanya ya di dia. Itu namanya unik. Namanya unik. Kalau manusia ya nggak ada ekornya. Kalau ada ekornya monyet, misalnya. Itu pasti itu. Kalau manusia ada ekornya, dia nanti dipertanyakan kok kayak monyet. Nah seperti itu. Ya. Jadi unik itu ada di sini, nggak ada di sini. Ada di sini, nggak ada di sini. Itu unik namanya. Ya. Oke. Konsisten itu urusannya waktu. Bulan lalu, bulan pertama Januari dia begitu, Februari begitu juga, Maret begitu, April sampai terus dia selalu seperti itu. Konsisten. Ya. Namanya Mercy itu sejak dia dibikin sampai hari ini, dia mobil yang berkualitas terus, teknologinya terdepan terus. Itu posisi yang tadi ya. Teknologinya terdepan terus, pasti mahal ya, pasti mahal. Tapi mahal itu pantas karena tadi itu berkualitas, nyaman, aman, ya. Terus apa lagi? Kualitas prima layanannya, umpamanya ya. Bahan-bahan berkualitas, joknya aja dari kulit sapi pilihan, misalnya ya. Seperti itu. Dia selalu mengakomodasi teknologi terbaru. Yang lain masih pakai tape, sound systemnya dia udah pakai layar digital, layar sentuh lagi, umpamanya itu. Pantas kalau mahal, misalnya. Itu namanya Mercy sejak dulu tahun 40-an di Indonesia sampai sekarang ya begitu. Dia terdepan di bidang teknologi, paling nyaman, paling aman, lux dan sebagainya.
Sampai sekarang ya begitu. Itu namanya konsisten. Itulah cara-cara supaya produk itu ada di kepalanya konsumen. Ya. Supaya ada positioning. Kalau sudah masuk di sini ke positioning, baru kita bicara tentang brand, keuntungan, penjualan, apalagi macam-macam di sini. Dampaknya di situ, sono. Tapi di sini dulu mesti beres dulu. Kalau ini batal, kacau, nggak jadi, di sono juga kacau. Nggak bakal ada brand image yang bagus. Nggak bakal ada penjualan. Nggak bakal ada customer loyalty, nggak akan ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Pertanyaan. Pak boleh bertanya nggak Pak? Ya. Kan soal bermakna itu salah satunya adalah ketika konsumen dapat merasakan manfaat daripada produk yang kita punya atau yang kita tawarkan. Ya. Nah, misalkan produk yang aku jual adalah produk dalam bentuk misalkan flat cap, seller cap dan lain sebagainya, itu kan produk. Nah, cara membuat produk tersebut terasa bermakna, apakah nilai historisnya kah? Atau karena kan fungsi topi itu pasti sama, Pak. Pasti topi itu ya untuk menutupi kepala. Nah, bagaimana caranya itu bagaimana tuh, Pak? Nah, pertanyaan bagus ini. Jadi manfaat bermakna itu jangan hanya dipahami secara tangible, tapi juga bisa ya, tidak hanya secara tangible, tetapi juga lawannya tangible adalah apa lawannya tangible? Tangible itu apa? Berwujud nyata. Nah, jadi lawannya adalah Tidak nyata. Invisible. intangible. Intangible. Nah, Nilai, Pak, nilai-nilai. oh, jadi tidak hanya physically saja. Oke. Jaket, apa namanya, hoodie kan? Pakai hoodie, tas, dompet. Ini dompet harganya 50.000. Dompet ini 50.000 nih. Dompet yang sama persis, harganya 50 juta. Mereknya Hermes. Anda bilang Hermes. Apa bedanya ini? Apa bedanya coba? Sama-sama dompet. Ini mereknya Sastro. Ya. Satu lagi, ini saya keluarkan. Ini Hermes. Hanya ada ini sama-sama physically sama-sama dompet. Mengapa saya lebih bermakna Hermes? Mengapa? Ada value lebih yang dijual, Pak. Nah. Misalkan ke Hermes ini dia limited, Pak. Nah, di dunia hanya ada 5 biji. Harganya 500 juta harganya. Itu bermakna, Bos. Nah, bermaknanya ini berbeda-beda, Pak. Berbeda-beda. Bagi saya, nggak perlu Hermes, Pak. Nggak perlu. Yang harganya 450 miliar, nggak perlu.
Ini harga-harga 20.000, dibeli di kaki 5. Saya yang 200.000 aja deh. Mereknya mungkin Polo. Udah bermakna buat saya. Daripada yang di pinggir jalan. Nah, seperti itu ya. Jadi bermakna itu juga macam-macam. Seperti itu ya. Jadi melihat bermakna jangan hanya tangible, tapi bisa juga intangible. Seperti itu. Ya. Saya menjelaskan sudah hampir 1 jam nih ya. Jangan sampai nanti kalau ujian hanya Anda bikin satu alinea. Ya. Ya udah sudah saya menjelaskan sampai 1 jam. Ya. Pertanyaan yang lain. Pertanyaan yang bagus. Nah, siapa yang mau gantian? Saya kasih nilai. Gampang saya nilai. Pertanyaan nggak ngawur, pertanyaan mikir itu. Ya, yang saya cari yang seperti itu. Yang lain? Tadi yang soal positioning, itu saya menjelaskannya berlapis-lapis ya. Jangan sampai Anda keliru menangkap nih. Pertanyaannya apa, jawabnya apa. Yang ini tuh ya. Awas ya. Oke. Saya izin bertanya, Pak. Boleh? Ya. Ini terkait positioning, Pak. Sebelumnya kan waktu kemarin-kemarin kita kan udah tahu betul kan ada salah satu produk Indonesia yang mana mencoba untuk mengiklankan di New York Times gitu, Pak. Yang mana mereka itu bisa disebut positioning bukan, Pak? Bagaimana mereka untuk mengiklankan di New York Times itu untuk lebih mengenalkan lagi kepada masyarakat. Itu termasuk positioning, Pak? Ya bukan dong. Positioning kan, berarti kamu nggak ngerti positioning ini berarti. Pertanyaanmu pertanyaan basic. Ya. Kamu harus jawab dulu itu. Yang harus jawab itu kamu positioning itu gimana ya. Gitu loh. Kan dalam hal ini, Pak, untuk positioning kan agar seseorang itu lebih mengetahui gitu kan tentang produknya, di mana bukan, itu dampak dari positioning. Nah, kamu salah lagi nih. Salah lagi nih. Itu dampak dari positioning. Oh, dampak. Ya, dampak dari positioning. Ya. Bentar ya. Wah, bahaya ini. Ini penjelasan yang tidak mudah ya. Kamu harus perhatikan betul nih. Perhatikan betul. Bentar ya, saya coba gini ya. Kelihatan ya di PPT kelihatan ya. Bentar ya. Kelihatan nggak nih? Garis ini. Kelihatan? Di bawah ADV positioning ini. Ya, ya kan? Benaknya orang itu yang biru nih. Ya. Ini benaknya konsumen yang biru. Ya. Yang kita bicara tadi antara yang kuning yang kiri sama yang biru. Ya. Kalau ini sukses, yang biru sama yang merah dia. Ya, Anda lebih banyak bicara yang merah. Saya ngajak Anda bicara yang kuning sama yang biru. Ya. Jadi jangan salah nih. Ya.
Nah, saya ngajak yang garis merah ini. Ya. Positioning itu di sini prosesnya. Ya. Yang garis merah ini. Yang saya bicarakan dari tadi garis merah. Saya nggak bicara yang garis abu-abu ini. Ya. Jadi di sini. Mengapa positioning perlu? Karena itu tadi. Yang ada di kepalanya orang ini. Bentar ya. Bentar ya. Mana? Sebentar ya. Hilang. Ya, yang di merah-merah ini ya. Yang di sini kepalanya orang ini. Yang di sini yang kita cari. Ya. Ini harus beres dulu di sini. Ya. Kalau orang ini di kepalanya ini sudah beres sesuai dengan yang kita inginkan, dia bakal cari yang merah nih, yang di sini. Ya, dia akan cari yang di sini. Ya. Dia akan cari yang di sini. Ya. Nah, dia akan ke sini. Kita bicara yang di sini. Kita bicara yang di warnanya kuning. Kita yang bicara warna kuning. Ya. Kita bicara yang di sini. Yang di kuning ini kita bicara. Ya. Dampaknya kalau benar yang di kanan. Jadi kita belum ngomong efeknya. Kita ngomongnya yang di sini, proses di sini. Ya, di dalam kepalanya orang ini harus ada kualitas-kualitas produk, kualitas-kualitas barang ya atau ide yang tadi memenuhi yang 4 tadi. Yang kredibel, yang bermakna, yang unik, yang konsisten. Ya. Jadi kalau di dalam kepalanya orang ini ada semua ini, maka dia lanjut ke kanan, ke yang merah. Ya. Oke? Yang lain? Saya akan adakan kuis ya. Kuis itu nanti pertanyaan per section ya. Nanti dikerjakan di rumah ya. Waktunya 30 menit ya. Jadi open book, bisa open book. Silakan nanti dikerjakan. Jangan melewati waktu yang ditetapkan ya. Nanti dikirim via daring ya. Seperti itu ya. Jadi jangan menyepelekan kuis karena kuis itu sangat berpengaruh terhadap nilai Anda ya. Ya. Pesan saya perhatikan betul ya, bertanya, direspon. Dipahami. Nanti ke kelompok depan, ke depan sudah saya kasih materinya. Kalau menjelaskan caranya seperti itu. Ya. Menjelaskannya caranya seperti jangan dibaca, ditranskrip, dimasukkan ke PPT lalu dibaca. Ya. Bukan seperti itu caranya ya. Oke. Ada pertanyaan? Oke ya. Saya tidak membagikan PPT, tapi Anda melalui teknologi bisa mendapatkan ini dengan cara Anda sendiri ya. Seperti itu ya. Kalau tidak ada, saya tutup ya. Sadam, saya minta dibikinkan Google Form seperti ini untuk keperluan kuis pertama ya. Nanti dikirimnya di Google Form seperti itu ya. Sadam ya. Disiapkan aja dulu
Baik, Bapak. Nanti kalau sudah waktunya nanti saya kirimkan soalnya. Yang jelas nanti untuk kuis akan saya umumkan misalnya sehari sebelumnya ya. Misalnya kuisnya untuk hari Minggu ya, maka hari Sabtu udah saya kasih tahu. Minggu jam 21 sampai 21.30 kuis ya. Hari Sabtu udah saya kasih tahu. Jadi Anda semua sudah prepare. Termasuk mencari tempat internet yang kencang ya, jangan sampai nanti bilang Anda terlambat segala macam gini, saya udah nggak mau tahu itu ya. Pastikan di mana tempat Anda berada itu koneksi internetnya bagus ya. Jangan terlambat. Kalau terlambat tidak saya kasih nilai ya. Oke, saya kira itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.